Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah bersaksi siapa takut. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut, tetapi berani bersaksi tentang iman kita kepadanya di hadapan orang banyak. Dan bahkan dia mengancam kalau kita tidak berani bersaksi, dia pun tidak mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Kita takut bersaksi tentang Yesus dan kebenaran iman kita karena kita kurang percaya akan kata-kata Yesus sendiri. Yesus menegaskan bahwa sebenarnya bukan kita yang bersaksi, tetapi kuasa Allah dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Jangan kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hidup dan perjuangan kita sebagai orang Katolik boleh diibaratkan dengan seorang atlet yang selalu berjuang untuk berhasil. Memang dalam setiap perjuangan hidup, setiap usaha atau karya, hendaknya setiap orang Katolik lebih daripada atlet dalam penghayatan imannya sebagai orang Katolik. Menunjukkan diri sebagai orang Katolik, hidup dan bekerja sebagai orang Katolik dengan mengawali dan mengakhiri setiap aktivitas dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan membuat tanda salib di awal dan akhir perjuangan hidupnya, setiap orang Katolik yakin bahwa Allah Tritunggal senantiasa bersama dia. Karena itu, dia perlu menjaga kata-kata, sikap, dan perbuatannya agar baik, tulus, dan jujur. Inilah yang seharusnya menjadi iman dan kebanggaan orang Katolik. Dia tidak banyak berbicara, tapi tekun mendengarkan dan melaksanakannya. Kekuatan Bunda Maria bukan pada mulutnya, tapi pada telinga dan hatinya. Mengaku Yesus di depan manusia tidak hanya sekedar membuat tanda salib, tetapi hidup dan berkarya menurut perintah-perintah Allah. Bila kita hanya membuat tanda salib tanpa keyakinan atau hanya suatu kebiasaan, sedangkan hidup dan pekerjaan kita bertentangan dengan ajarannya, perintah Tuhan itu berarti kita menyangkal Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan para murid keberanian dan kesetiaan untuk mengakui iman mereka dalam situasi apapun. Mengapa? Karena Yesus sendiri menyertai dan membela mereka dalam menghadapi pelbagai konsekuensi dari warta dan iman tersebut. Jaminan perintah itu ditegaskan dalam diri Roh Kudus yang mendampingi dan membela para muridnya. Akan tetapi sering kita malu dan takut mengakui iman kita. Tuhan tidak pernah menyangkal kita anak-anaknya, tetapi mengapa
kita terus menyangkal Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, hingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.